Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk perkenannya. Kembali lagi saya di sini setelah 4 tahun yang lalu ya. Kok cepet ya tiba-tiba sudah 4 tahun. Dan saya senang sekali gereja ini tetap konsisten. Dengan namanya yaitu Gereja Isa Al-Masih. Walaupun sebagian orang-orang Kristen itu sudah mulai meninggalkan nama-nama yang ke Arab-Araban. Padahal sebenarnya kekristenan Arab jauh lebih dahulu daripada agama yang menggunakan bahasa Arab. Karena kekristenan sudah ada sejak abad awal Masehi. Isa Al-Masih. Dari manakah kata Isa Al-Masih? Kalau kita melihat dari bahasa Inggris, Isaiah. Kenapa kok disebut Isaiah dalam bahasa Inggris? Padahal bahasa Ibraninya Yeshayahu atau Yeshayah, ya kan? Berarti Y itu berarti berganti menjadi I seperti dalam bahasa Inggris. Yesaya menjadi Isaiah. Kalau Yeshua menjadi Isa, biasa aja lagi, ya kan? Seperti Yesaya menjadi Isaya, Yeshua menjadi Isya, Yeshua menjadi Isya, kemudian Al-Masih, Sang Mesias. Jadi Isa Al-Masih apa bedanya dengan Yeshua Mashiach? Saya seringkali ditanya oleh banyak orang. Saya seorang dosen yang mengajar sastra Ibrani dan filsafat Ibrani, kenapa kok masih pakai kata Allah, Bu? Nah ini makanya kita itu seringkali memilah-milahkan bahasa. Padahal bahasa itu apa? Bahasa itu netral. Bahasa itu enggak ada agamanya. Enggak ada bahasa untuk Kristen, enggak ada bahasa untuk orang Islam, enggak ada bahasa untuk orang Katolik, enggak ada. Bahasa itu netral. Bahasa apapun bisa digunakan untuk menginjil termasuk bahasa Arab. Apalagi kekristenan Arab itu jauh lebih dahulu daripada agama Islam. Karena agama Islam baru muncul abad ke-7. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan kata Allah, biasa aja. Karena kata Allah dalam bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia adalah sebenarnya kata Ibrani Eloah. Eloah menjadi bahasa Aram Elah, menjadi bahasa Arab Allah atau dalam dialek tertentu Allah. Diserap dalam bahasa Indonesia Allah. Sama saja. Jadi walaupun pemerintah diminta oleh sebagian gereja-gereja di Indonesia itu misalnya kebangkitan Isa Al-Masih terus diganti kebangkitan Yesus Kristus. Padahal artinya sama. Kenapa harus diganti gitu kan? Enggak apa-apa. Kebangkitan Isa Al-Masih enggak usah pakai diganti kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach artinya sama. Tuhan Bapa kita di sorga tentu dia bisa mengenali yang mana bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa apapun. Setiap anaknya ketika memanggil dia, Tuhan pasti mendengar. Dan kalau nanti ada di surga kita pasti pakai bahasa surga. Enggak pakai bahasa Indonesia, enggak pakai bahasa Ibrani, enggak pakai bahasa Arab, enggak pakai bahasa Inggris. Nanti kita akan bersama-sama memakai bahasa surga, amin. Amin. Nah kita akan belajar bersama-sama mensyukuri di tahun yang baru ini. Nah biasanya kalau ngomongin tahun baru kita akan bicara mengenai apa? Resolusi. Resolusi kita hari ini itu apa sih? Apa yang menjadi resolusi kita? Mungkin Anda belum menentukan. Biasanya resolusi itu apa? Keinginan yang harus dipenuhi. Resolusinya apa? Bisa macam-macam. Resolusi punya rumah baru, boleh. Resolusi nanti akan naik pangkat. Resolusi penjualan akan naik, boleh, semuanya boleh dong. Dan resolusi kita hari ini di gereja ini sesuai dengan tema besar gereja ini adalah melatih hidup
dalam kerajaan Allah. Jadi resolusi kita sesuaikan dengan tema besar dari gereja ini, melatih hidup dalam kerajaan Allah. Dan kita merenungi kehidupan kita, identitas kita sebagai murid-murid kerajaan Allah. Sebagai murid-murid kerajaan Allah, kita dipanggil untuk taat. Nah, tapi sebenarnya di Alkitab kita nggak ada kata taat. Walaupun kita sering bicara taat. Kata yang diterjemahkan menjadi taat dalam bahasa Indonesia atau obey dalam bahasa Inggris sebenarnya tidak bermakna taat dan obey. Tapi kata harfiahnya, arti harfiahnya itu mendengar. Mendengar. Wow. Nanti kita akan belajar kenapa di Alkitab kita gak ada kata taat, gak ada kata obey. Kenapa kok Alkitab kita menggunakan kata mendengar? Ini keren ini. Fokus kita itu, siapakah kita? Bagaimana kita itu dibentuk? Ketika kita dibentuk menjadi murid ya, kita yang sekolah itu pasti ingat murid bahasa Inggrisnya apa? Disciple. Keren ini. Murid bahasa Inggrisnya disciple. Dari kata disciple muncul kata disiplin. Nah, kata dalam bahasa Inggris disciple ini berasal dari gereja. Gereja Latin, gereja Katolik Roma, dari kata discipulus. Dari kata discipulus, bahasa Latin muncul kata bahasa Inggris disciple. Kenapa orang-orang itu bisa disiplin bangunnya pagi? Atau mereka selalu tepat waktu? Hari ini saya janjian dengan Pak Edi jam 6. Tiba-tiba jam 5.30 sudah nongol Bapak Ibu. Wah, disiplin banget ini. Nah, ini adalah ciri dari murid-murid kerajaan Allah yang disiplin. Disiplin mulai dari mana? Mulai dari waktu. Demikianlah dalam kekristenan purba, disiplin menjadi antusias yang pertama dari murid-murid yang mau belajar melalui praktek-praktek sebagai murid, praktek-praktek sebagai disciple. Praktek sebagai disciple menjadi apa? Menjadi disiplin. Keren kan? Jadi disciple, disiplin berasal dari gereja. Ada amin di sini? Jadi ada banyak sekali kata-kata yang dipakai secara sekuler yang sebenarnya berasal dari gereja. Satu lagi sebagai contoh. Kata yang berasal dari gereja terus muncul sebagai kata-kata sekuler menjadi umum. Contohnya apa? Confident, percaya diri. Kenapa sih kok orang itu bisa percaya diri? Berani percaya diri. Dan ini ternyata juga berasal dari bahasa gereja. Confide. Con itu artinya with atau dengan. Fide itu apa? Sola fide. Sola scriptura. Berarti fidenya apa? Iman. Kenapa kok orang itu bisa percaya diri? Karena dia confident. Berasal dari gereja juga. Jadi jangan heran kalau semua banyak kebudayaan gereja kemudian mempengaruhi dunia. Kalau saya tanya hari ini kita pakai kalender apa? Kalender Masehi. Apa artinya Masehi? Almasih. Kalendernya Mesias. Kenapa kalender Mesias? Karena ternyata waktu dunia ini ditentukan oleh kelahiran Mesias. Berarti dari kalender gereja. Kalender gereja mempengaruhi dunia. Demikianlah pemuritan sejati yang sejak gereja purba kemudian mempengaruhi dunia. Dunia hari ini semuanya terpengaruh oleh satu orang yaitu Yesus Kristus yang memuridkan 12 muridnya, kemudian 70 muridnya,
kemudian menjadi besar dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama kita akan baca Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang leyeh-leyeh. Ngapain mereka? Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Perhatikan, ciri pertama, orang lagi kerja dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya, ingat. Jadi Tuhan Yesus enggak manggil orang nganggur. Ayat 17, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan, dari apa yang dikerjakan oleh Simon dan Andreas, yaitu apa? Sedang menebarkan jala, dari alat yang sama Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini ciri pertama. Apa yang ada di tanganmu? Jala. Ya, kamu jadi penjala manusia. Nah, ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19, dan setelah Tuhan Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Tuhan Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahan mereka lalu mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus di sini dengan otoritasnya dia memanggil murid-murid pertama yang sedang ngopi-ngopi. Yang sedang tidur-tiduran. Wow, bukan. Yang sedang bekerja. Jadi artinya di sini Tuhan bisa memakai kita di ladang pekerjaan kita masing-masing. Mereka dipanggil begitu saja. Mereka adalah orang-orang yang diminta untuk ikutlah aku. Ikutlah aku. Inilah konteks pemuritan yang pertama, yaitu mengikuti sang guru. Tuhan Yesus sedang mencari murid, bukan mencari follower, bukan mencari fans. Tuhan Yesus mencari murid. Kalau Tuhan Yesus mencari murid, maka orang itu akan dimuridkan, akan dididik. Kalau cuma cari follower dan cari fans, gampang. Bikin KKR mujizat, semuanya akan datang. Tapi habis itu sudah. Tapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, ikut aku. Dan ketika mereka dimuridkan selama 3,5 tahun, bukan kolo-kolo, bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari bersama guru agung. Artinya di sini Tuhan memuridkan untuk supaya murid-murid itu dekat dengannya, mendengar ajarannya, mengikuti cara pikirnya, mengikuti atau meniru cara hidupnya. Inilah murid. Jadi kalau kita baca dalam ayat 16 ini, ketika Tuhan Yesus berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas sedang menjala ikan, yang artinya sedang bekerja. Ia melihat Yakobus dan Yohanes yang sedang membereskan jala. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak memanggil orang-orang yang menganggur. Jadi mungkin di antara kita hari ini ada yang jobless, bisa saja loh. Dengan satu dan lain hal, bisa jobless, bisa. Kita bisa-bisa kehilangan pekerjaan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang nyaman, tiba-tiba ada perampingan pegawai. Kita tiba-tiba menjadi jobless. Ketika kita menjadi jobless yang bisa saja terjadi kepada kita masing-masing. Ya,
Kita kan nggak bisa berharap untuk sesuatu berkat terus. Nggak mungkin kan? Kadang ada pasang, kadang ada surutnya. Tetapi ketika kita di titik terendah di dalam kehidupan kita, ingat Tuhan Yesus tidak akan memakai orang yang menganggur. Ketika kita jobless, Anda harus mengerjakan sesuatu, apa saja yang bisa Anda kerjakan dengan tangan Anda, apapun termasuk studi Bible. Karena Tuhan tidak akan memanggil ketika kita sedang leyeh-leyeh, ketika kita sedang santai-santai. Tuhan selalu memanggil muridnya ketika sedang sibuk. Itu pun terjadi pada kehidupan saya. Dulu saya waktu dipanggil Tuhan untuk mengerjakan ini dan itu sudah dikasih ayat, sudah dikasih teguran berbagai ayat. Saya mengatakan belum Tuhan, belum. Masa aku mengajar di hadapan jemaatmu, gak cocok Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Enggak, itu bukan untuk aku. Toh dengan pekerjaanku aku bisa memberkati gereja kok. Dengan berbagai dalih. Tetapi semakin Anda sibuk, semakin Anda dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Karena memang demikianlah. Manusia diciptakan bukan untuk menganggur. Seperti rancangan mula-mula kepada Adam. Rancangan mula-mula kepada Adam bukan untuk periang-ria leha-leha di Taman Eden, tetapi untuk bekerja. Kita akan membaca buktinya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan leavoda. Kata avoda ini bisa dalam artian usaha, bisa dalam artian bekerja, bisa dalam artian ibadah. Untuk bekerja, bukan untuk leyeh-leyeh. Adam disuruh bekerja, mengusahakan Taman Eden dan memelihara ulesamra. Jadi bukan cuma mengerjakannya saja, tapi juga memelihara. Vayikach Adonai Elohim et Ha'adam vayanikehu vegan Eden. Leavda ulesamra, untuk mengusahakannya, untuk memperkerjakannya, untuk beribadah dan untuk menjaganya. Jadi dari ayat tadi, mulai dari Taman Eden, Adam sudah diperkenalkan dengan konsep bekerja. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk ibadah ya avoda, kata untuk bekerja ya avoda, kata untuk melayani servis ya avoda. Loh, kalau kita kan beda-beda. Ibadah, kerja, pelayanan, 3 kata. Dalam bahasa Inggris pun demikian. Ya. Worship, work, dan service. 3 kata yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani cuman pakai 1 kata. Kira-kira kenapa? Apakah bahasa Ibrani itu miskin? Sehingga kok cuman pakai 1 kata saja? Bukan, ini ada filsafatnya, ini ada dasar filosofinya. Karena dalam konsep Ibrani, pekerjaanmu ibadahmu, pekerjaanmu juga pelayananmu. Dalam konsep Ibrani gak ada perbedaan atau dikotomi yang namanya pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani, gak ada. Jadi semua pekerjaan kita konsepnya rohani. Anda berprofesi sebagai apa? Ketika Anda berprofesi sebagai seorang guru, disitulah pelayanan Anda. Disitulah ibadah Anda. Menjadikan pintar murid-murid SD, SMP, SMA, dosen. Semuanya guru memiliki tugas yang mulia untuk menjadikan murid-murid menjadi pintar. Apa pekerjaan Anda? Dokter? Sebagai dokter, pekerjaan sebagai dokter, di situ ladang pelayanan Anda. Di situ ladang ibadah Anda. Anda tahu konsep ibadah tertinggi dan konsep sedekah tertinggi dalam konsep Ibrani, ya. Kalau kita bersedekah itu apa?
Konsep kita kalau kita ngasih sedekah itu apa? Ya sedekah. Sedekah. Bagian kecil dari apa yang kita punya kita sedekahkan. Itu konsep kita. Tapi kalau konsepnya orang Ibrani, sedekah tertinggi adalah membuat orang atau membantu orang sebelum menjadi miskin. Itu sedekah tertinggi. Kalau sedekah kita ngasih orang miskin, berapa yang ada di kantong Anda? Anda ketemu 20.000, Anda kasih 20.000. Anda ketemu 50.000, Anda kasih 50.000. Anda ketemu 100.000, Anda kasih 100.000. Atau Anda kasih beras 5 kilo. Atau Anda kasih Indomie 1 dus. Itu sedekah. Tapi sedekah yang sebenarnya adalah ketika kita membantu orang sebelum dia menjadi miskin. Konsep ini konsep yang keren banget dan ini konsep yang berasal dari Alkitab kita. Apa bantuan kita yang menjadikan atau yang membantu orang sebelum menjadi miskin? Jangan sampai dia jadi miskin maka aku bantu dia sekarang. Kira-kira kalau kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ini kerjaannya siapa? Kerjaannya pengusaha. Siapa yang pengusaha di sini? Angkat tangan, tepuk tangan. Anda menjadi saluran berkat yang sangat mulia karena Anda menyediakan apa? Menyediakan ladang-ladang pekerjaan. Yang membantu orang sebelum jatuh miskin. Ini adalah sedekah yang tertinggi. Makanya kalau Anda jadi pengusaha, terus jadi pengusaha. Kalau Anda menjadi dokter, terus menjadi dokter. Kalau Anda menjadi guru, terus menjadi guru. Masa semua orang jadi pendeta? Kan ya enggak. Pekerjaan kita adalah ibadah kita. Dan di dalam pekerjaan kita masing-masing di situ kita juga dimuridkan. Supaya apa? Pekerjaan kita jangan melenceng dari apa yang digariskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam undang-undang dasar kerajaan surga yaitu hukum apa? Hukum kasih. Hukum kasih adalah undang-undang dasar kerajaan surga. Nah, tadi saya bicara mengenai mendengar. Apa sih tugas disciple? Apa tugas murid? Tugasnya murid itu mendengar. Dari kata mendengar ini nanti baru muncul kata taat. Kata mendengar ini menjadi satu konsep utama dalam pendidikan orang Yahudi yang disebut sebagai mandat Shema. Ulangan 6 ayat 4. Kata pertamanya kenapa kok disebut mandat Shema? Karena memang kata pertamanya Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan inilah kalimat syahadat yang sebenarnya ketika kita mendengar. Dari kata mendengar nanti muncul kata respon. Dari kata respon, dari keadaan respon nanti muncul responsibility. Jadi inilah konsep Shema. Konsep pendidikan Israel yang dimulai dengan kata Shema. Perhatikan dalam Alkitab kita baik perjanjian lama maupun perjanjian baru enggak ada kata taat. Yang diterjemahkan dengan taat sebenarnya adalah Shema. Shema. Yang kemudian diterjemahkan taat dalam kontekstualnya. Kalau kita betul-betul membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani dan Yunani, dua-duanya tidak menggunakan kata taat tetapi dua-duanya menggunakan kata yang bermakna mendengar. Kenapa sih kok disebut mendengar? Artinya apa? Tuhan itu sejak mulanya tidak ingin anak-anaknya itu patuh secara buta. Kalau agama-agama di dunia ini semuanya tanpa kecuali menekankan konsep taat.
Tapi di dalam Alkitab kita tidak ada konsep taat. Konsepnya apa? Mendengar. Kenapa mendengar? Karena dari situ mendengar timbul apa? Timbul respon. Respon menerima atau tidak. Ketika tidak menerima disebut dengan lo sham'u. Tidak mendengar, kita baca ayatnya. Nehemia 9 ayat 16. Ketika tidak taat, sebenarnya kata aslinya adalah tidak mendengar. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan besi tegang leher dan tidak patuh, obey. Tapi bahasa aslinya di sini menuliskan apa? Lo sham'u. Tidak mendengar, tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Jadi Alkitab selalu memandang bahwa kalau mendengar, dari situ konsep taat. Ketika tidak mendengar, dari situ konsep tidak taat atau tidak patuh. Berarti Alkitab kita menekankan mendengar, bukan taat secara buta. Ini keren. Kalau cuman Tuhan membentuk murid-murid yang taat, gampang aja, bikin aja robot. Tanpa berpikir taat, disuruh A, disuruh B. Tapi kalau manusia, karena dia memiliki free will, dia memiliki kehendak. Nah dari kehendaknya itu, ketika Tuhan berkata, dia bisa memilih mendengar atau tidak mendengar. Maka ingat di Alkitab kita enggak ada kata taat. Kalau ada terjemahan taat, itu semuanya adalah terjemahan dari syama yang artinya mendengar, atau nasak, mencium, bisa dikatakan taat. Syamar, menjaga, bisa dikatakan taat. Takut juga bisa dikatakan taat, tapi sebenarnya kata taat sendiri enggak ada. Padahal dalam bahasa Ibrani untuk taat itu ada loh, yaitu letzayet atau siyet. Letzayet itu artinya taat. Tapi kata letzayet atau siyet gak pernah dipakai dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah ini kerennya. Artinya Tuhan betul-betul menaruh kita sebagai manusia yang seutuhnya. Maka Tuhan Yesus ketika memanggil murid-muridnya yang pertama dan bahkan sampai hari ini, panggilannya hanyalah ikutlah aku. Bukan kamu harus ikut aku, bukan. Ikutlah aku, mau apa enggak, dengar atau enggak. Kita baca mulai yang pertama, Matius 4 ayat 19. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus 9 ayat 9, Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Lalu Matius pun bangkit dan mengikuti dia. Matius ketika dipanggil ngapain dia? Lagi kerja. Ngurusin apa? Administrasi. Bukan lagi laya-laya juga. Markus 1 ayat 17 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lukas 5 ayat 27. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Yohanes 1 ayat 43 Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi ini Tuhan tetap menggunakan konsep sema. Mau dengar apa enggak sih? Kalau enggak dengar, Tuhan enggak maksa kok. Nah, jadi ketika kita menanggapi sang guru besar secara konkret, barulah di situ ada konsep ketaatan. Tapi taat sendiri tidak akan pernah terjadi tanpa orang itu mendengar. Jadi ketaatan itu adalah sebagai konsep yang terjadi setelah mendengar. Tuhan Yesus menegaskan prinsip Shema ini yang sudah dicatat oleh Musa sejak Ulangan 6 ayat 4. Matius 7 ayat 24 Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya. Lukas 8 ayat 21. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya.
dengar, konsep sema. Yohanes 10 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Konsepnya dengar. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Setelah mendengar, apa yang dilakukan oleh para murid ini? Mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada respon. Responnya apa? Ikut. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan berjalan-jalan bersama dengan Tuhan, kita mendengar pengajarannya, maka kita semua dibentuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi konsep sema bukan sekedar taat biasa, bukan sekedar taat tanpa bertanya. Kita boleh kok bertanya dengan Tuhan. Kalau Anda membaca Alkitab di sepanjang perjanjian lama, Abraham pernah komplain sama Tuhan. Ayub pernah komplain. Musa pernah komplain. Pernah bertanya, pernah menanyakan. Tapi mereka tetap terhitung sebagai orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu bukan karena taat buta. Tetapi taat yang bertanggung jawab. Jadi konsep sema adalah mendengar, merespon, dan responsibility. Itu adalah ciri khas kita sebagai murid-murid kerajaan Allah. Dan setiap murid punya biaya. Ada loh biayanya. Siapa bilang gratis? Biayanya apa? Kesetiaan. Kesetiaan, konsistensi adalah biaya yang harus kita bayar. Dengar tok. Respon tok tapi enggak dilakukan. Harus ada responsibility. Ketika kita melakukan responsibility, tanggung jawab kita sebagai murid, itulah biaya kita. Apa biaya kita? Kesetiaan. Maka inilah Shema sebagai fondasi etika kehidupan kita. Kita adalah makhluk yang tertinggi yang pernah diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Ketika Tuhan sudah menciptakan segala makhluk dan segala isinya, barulah kemudian Tuhan mengadakan sidang ilahi di hadapan para malaikat. Tuhan mengatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak di atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Vayomer Elohim naase Adam betsal menu kit mutenu veyurdu bidgat hayam uve of hasyamayim uva behemah uve kol haaretz uvekol haremes haromes al haaretz. Tuhan menciptakan dengan tangannya. Allah sendiri, walaupun dia sudah deklarasi di hadapan para malaikat, tetapi sang pencipta tetap Allah saja. Ditulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Dan ketika Tuhan sudah menciptakan manusia itu, Tuhan memberikan satu mandat budaya. Mandat budaya ini tidak diberikan kepada gajah, enggak diberikan kepada harimau, tetapi hanya kepada manusia. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi memang sedianya manusia diciptakan untuk menaklukkan bumi segala yang pernah diciptakan oleh Allah. Kita diberikan mandat untuk berkuasa atas seluruh ciptaan-ciptaan yang lain. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah mandat berkat. Hanya manusia yang diberikan berkat semacam ini. Tahlukkanlah itu, fekif syuha. Berkuasalah, feyurdu. Dan inilah
mandat budaya kita untuk berkuasa. Tapi ketika kita diberikan kuasa, ayat ini gak berdiri sendirian. Dan kita harus ingat bahwa kita manusia diciptakan dari debu tanah. Di mana ayatnya? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Afar minha adama. Dan menghembuskan nafas hidup, nishmat khayim dalam hidupnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Fayisir Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adama. Faypak be'apaf nishmat khayim. Fayehi ha'adam lenefesh hayat. Jadi betullah manusia diciptakan dari tanah. Baru kemudian dihembusi oleh Tuhan nafas kehidupan. Disitulah momen di mana Tuhan meletakkan gambar dan rupanya di dalam dirinya Adam. Maka selain Adam memiliki unsur tanah, dia juga memiliki unsur Elohim. Sehingga dengan demikian ada relasi yang suci antara Adam manusia dengan Adama tanah dengan Elohim berdasarkan Kejadian 2 ayat 7 tadi. Nama Adam artinya manusia karena dia diambil dari Adama maka namanya Adam. Kata Adam juga berhubungan dengan Adom artinya merah atau berhubungan dengan darah. Dam. Makanya manusia disebut Adam. Dan kalau kita belajar filsafat Ibrani, ada notarikon di sini. Adam bisa dipenggal menjadi dua, menjadi Alef dan Dam. Berarti ada makhluk berdarah yang memiliki unsur Elohim. Jadi demikianlah kita dibanding dengan makhluk yang lainnya, kita adalah penguasa bumi. Kita menjadi mandataris Allah. Tetapi ketika kita menjadi mandataris Allah yang diberikan kuasa untuk mempekerjakan bumi ini, kita juga harus menjaganya. Kita baca lagi Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, bukan cuma untuk memperkerjakannya, tetapi untuk menjaganya. Apa yang terjadi hari ini? Manusia yang seharusnya menjadi penjaga bumi, gak bisa lepas dari sifat setelah kejatuhan manusia. Apa namanya? Tamak. Tamak ini, bapak saya dahulu kalau suka guyonan itu, kalau ngelihat orang tamak itu, beliau selalu ngomongnya begini. Ngemut gula krasa legi, kolu sak pabrike. Jadi kalau sudah punya donyo itu dunia ini mau ditelan semuanya. Itulah sifat manusia yang tamak. Dan itu terjadi pada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, penguasa yang memiliki kuasa, pengusaha yang memiliki koneksi dengan penguasa, kemudian mereka punya konsesi ladang sawit, punya konsesi tambang. Apa yang terjadi? Tamak. Enggak peduli, semua hampir seluruh pulau-pulau di Indonesia ini digunduli. Dan yang terparah, yang baru saja dan yang membuat saya stres adalah kejadian yang di Sumatera. Mulai dari 25 November ketika hujan berhari-hari, cuma 3 hari saja. Setelah itu terjadi banjir bandang dan kemudian terjadilah bencana masif, bukan bencana alam tetapi bencana ekologi, bencana karena ketamakan manusia. Dia hanya memperkerjakan alam ini tapi tidak menjaganya. Semua mau disawitin. Emangnya monyet makan sawit? Emangnya harimau makan sawit? Emangnya gajah makan sawit? Gak peduli mereka. Yang penting apa? Cuan. Atau
Ketika diketahui hutan itu memiliki kandungan emas di bawahnya, apa yang terjadi? Emas digunduli, hutannya digunduli untuk dikeruk, di bawahnya ada emasnya. Dan yang kesaksian ini, seorang anak Tuhan yang merasa bahwa dia mendapatkan berkat dari Tuhan, dia mengatakan, saya mendapatkan konsesi tambang emas di sebuah wilayah di bagian Sumatera yang masih hutan. Haleluya, pastor. Doanya pastor terkabul. Saya berhasil mendapatkan konsesi itu. Saya mendengar itu tepuk jidat. Apa yang terjadi dari kesaksian yang aneh ini? Dia merasa kesaksian itu hebat. Dan dia merasa akan banyak membantu gereja. Tetapi apa yang akan dia lakukan? Dia akan mengunduli hutan itu, dan apa yang terjadi hari ini kita lihat. Penduduk-penduduk di sekitar tambang, penduduk-penduduk di sekitar ladang sawit. Mereka adalah orang-orang miskin yang terdampak. Terus pengusaha Kristen tadi yang tadi kesaksian, emang mikirin, kan dia nggak tinggal di situ. Itulah paradoks yang kita lihat hari ini. Si pengusaha Kristen itu melihat berkat, tapi musibah buat penduduk-penduduk di Sumatera. Apa saya nggak menangis? Terus kita yang Kristen di Jawa ini mengatakan, Aceh lagi, sumbar lagi. Loh, apa maksudmu berkata demikian? Kan mereka mayoritas Muslim, Bu. Emangnya mereka bukan human apa? Aneh kita itu. Makanya kita dipanggil menjadi murid Tuhan bukan hanya untuk mencintai sesama Kristen saja, tetapi kita dipanggil untuk mencintai sesama manusia. Kalau saya ngomong begini itu selalu saya emosi. Emosi. Betapa kita itu betul-betul seperti yang digariskan atau yang kita itu kan sering kebudayaan lokal kita itu bisa menyerap dari mana-mana. Dari kepercayaan Hindu itu ada 4 strata. Strata pertama apa? Strata Sudro. Strata kedua Waisya. Strata ketiga Ksatria. Strata keempat Brahmana. Walaupun ini tidak berasal dari Kristen, tetapi muaranya sama, yaitu mengasihi manusia. Orang Sudro, apa sih orang Sudro itu? Mikirnya apa? Mikirnya aku. Aku durung mangan, aku luwe. Ini untuk aku, itu untuk aku. Aku lapar. Sudro. Atau kalau dia sudah memikirkan kelompoknya sendiri, aku dan keluargaku. Aku dan kelompokku, itu apa? Waisya. Dan ternyata orang-orang Kristen yang sudah belajar tentang hukum kasih, dia masih di level 2 ini. Sudro dan Waisya, mikirnya aku. Jadi ngelihat ada bencana di Sumatera yang katanya mayoritas Muslim, bukan urusan kita, Bu. Gimana? Yang membuat saya bersedih, di antara mereka ada seorang pendeta yang ada di Tapanuli Utara yang juga ikut terdampak. Yang dia mengatakan bahwa panen gagal, rumah hilang, keluarga banyak yang terdampak, ada yang meninggal, ada yang tewas. Dan mereka merayakan Natal dengan suasana prihatin. Makanya saya senang. Banyak gereja-gereja mulai tahu diri, Natalnya nggak usah gede-gede, Natalnya penuh keprihatinan dengan menghormati saudara kita yang ada di Sumatera. Karena kita paling enggak harus berpikir secara nasional, mengasihi bangsa dan negara, dan yang tertinggi adalah mengasihi manusia sebagai manusia, nggak peduli dia agamanya apa. Itulah manusia yang sebenarnya banyak yang tamak, dan Alkitab kita sudah memberikan kita suatu warning.
1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah jika disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa tadi ibadah? Bekerja, servis, dan ibadah. Ibadah sendiri worship, bekerja, work, dan melayani, service. 3 kata di dalam satu. Semuanya adalah ibadah. Siapa bilang dalam beribadah enggak ada rasa tamak? Ada. Banyak saudara-saudara kita. Tamak itu bukan cuma tamak materi, tapi tamak apa? Tamak popularitas. Tamak kuasa. Tamak gerejanya sendiri yang mewah, enggak peduli yang lain. Tamak cabang-cabangnya sendiri yang paling banyak, enggak peduli yang lain. Semuanya mau dimerkin gerejanya sendiri, itu tamak. Makanya kita perlu belajar untuk apa? Cukup, mengenal rasa cukup. Demikian pula kita menjadi manusia diajak untuk beribadah secara benar. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kita perlu merasa cukup. Kalau enggak cukup, nah ya terus alam dieksploitasi. Di Alkitab ya, kita kan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Islam, semuanya itu menghormati kitab Tauratnya yang ditulis oleh Nabi Musa. Dan orang Kristen di Indonesia, penduduk di Indonesia, siapapun adalah orang-orang yang agamis, orang-orang yang taat beribadah. Dan semua agama ini, Kristen, Islam, dan Yahudi ini, percaya tulisannya Musa, menghormati Musa sebagai Nabi Allah. Dan Musa itu mengatakan kepada kita, Imamat 25 ayat 4, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Emangnya yang perlu sabat cuman manusia? Di sini dituliskan apa? Tanah pun perlu sabat. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan bahkan ada tahun Yobel, tahun ke-50, itu adalah tahun perhentian penuh. Kita kan sering nyanyi, inilah tahun Yobel, inilah tahun Yobel. Sematawanan dilepaskan. Emang itu doang? Ada yang dilupakan apa di sini? Bahwa di situ jangan kamu menabur apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai, pokok anggur jangan dirantingi, jangan kau petik buahnya. Jadi di tahun Yobel ini sudah ada ketentuannya Musa, enggak boleh tanah itu yang sudah ditanami 6 tahun, tahun ke-7 istirahat. Bahkan di tahun ke-50 perhentian penuh. Apa yang tumbuh secara liar buahnya pun enggak boleh dipetik. Karena di sini harus ada masa istirahat bagi tanah. Bahkan dalam kehidupan orang-orang Yahudi itu ada yang namanya Tu Bisfat. Tahun baru pohon. Kita kan cuman taunya tahun baru kalender. Tapi ada tahun baru untuk pohon. Tu Bisfat. Dan inilah prinsip Yobel yang menekan manusia dari ketamakan. Jangan tamak dong. Perhatikan, semua lahan-lahan tambang di Indonesia ini. Perhatikan. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Yang terbesar itu apa? Freeport. Freeport itu ditemukan kapan? Tahun 1969. Mulai dikeruk tahun 73. Sampai hari ini sudah berapa tahun coba? Emang ada tahun Sabat? Emang ada tahun Yobel? Padahal yang ngeruk itu, yang orang-orang Indonesia, yang Hindu sedikit, yang Buddha sedikit.
Yang banyak itu apa? Kristen dan Islam yang sama-sama percaya Musa adalah Nabi Allah, tapi enggak pernah menerapkan tahun Yobel untuk tanah. Dikeruk sampai hari ini, sampai kerowok. Lama-lama itu sampai mana? Sampai ke poros bumi bisa enggak? Saking apa? Saking tamaknya. Dan tambang dan sawit sekarang itu menjadi berhala baru. Ada enggak di sini pengusaha tambang dan sawit? Kalaupun Anda sudah berkecimpung di bisnis ini, coba pikirkanlah tahun Sabat bagi tanah. Seperti kata Alkitab, katanya kan jadi murid. Kalau jadi murid juga mau ditegur. Ojo diundang mana aku burita, aku ngomel-ngomel terus. Supaya kita tahu rasa cukup. Pekerjaanmu, ibadahmu. Jangan pekerjaanmu kau jadikan berhalamu yang baru. Menjadi pengusaha tambang, menjadi pengusaha sawit. Yang tidak memikirkan istirahat bagi bumi dan orang-orang sekitar. Dan apabila kita tamak itu menuntut korban. Siapa sih yang gak bilang Indonesia itu negara yang kaya raya? Siapa sih? Kita sejak sekolah itu sudah tahu Indonesia itu kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Indonesia ternyata jumlah penduduk miskinnya itu kedua setelah Laos secara prosentase, yaitu 60% lebih. Kalau dihitung jumlahnya sekitar 172 juta orang. Jadi siapa bilang makmur, yang makmur sebagian saja yang dekat dengan penguasa. Dan mereka semuanya memperkosa bumi. Bumi adalah ibu. Apabila ibumu kamu perkosa, kita bunuh, maka kita akan kehilangan pelukannya, kehangatan pelukannya. Bumi adalah ibu. Siapa yang ngajarin ini? Santo Fransiskus dari Assisi. Dan itu menjadi kearifan lokal seluruh dunia. Gak ada yang menolak bahwa ibu adalah bumi karena memang dari tanah kita diciptakan. Kejadian 2 ayat 7. Maka selalu saya di mana-mana sekarang itu selalu menaruh prinsip-prinsip ekoteologi. Urusan kita itu bukan cuma akhirat, saudara-saudara. Urusan kita juga urusan bumi. Jangan kalau saya mengatakan urusan bumi ini urusan duniawi. Ya memang kita berasal dari tanah, maka kita harus mengingat tanah. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, murid Kristus, berarti kita juga turut dalam pemulihan dunia. Maka saya akan ajak kita semua, jangan tergelincir pada ketamakan. Mari kita berdoa untuk Indonesia dari ketamakan penguasa dan pengusaha sawit dan tambang sebagai berhala-berhala baru mereka. Sumatera sebagai cermin nasional, ketika hutan ditebang bukan cuma pohon yang tumbang, tetapi masa depan yang tumbang. Maka saya ajak kita semua untuk tikun olam, repairing the world. Pada dunia yang sudah rusak seperti ini, kita adalah diciptakan dalam martabat yang tinggi sebagai penguasa bumi dan yang memeliharanya. Mari kita tikun olam, repair the world. Mulai dari apa? Kita kan semua rata-rata orang biasa. Kita nggak punya kemampuan cukup untuk pergi ke Sumatera. Kita nggak punya kemampuan cukup untuk pergi ke Papua. Tempat-tempat yang terdampak dari banjir bandang. Tetapi kita masing-masing bisa apa? Mencintai bumi di sekitar kita masing-masing. Tanam pohon, buang sampah tidak sembarangan, menggunakan energi secara bijak, menggunakan air secara bijak. Mulai dari yang kecil-kecil ini. Kita ajari anak-anak kita yang kecil-kecil ini, mulai dari yang terkecil, dan itu akan menjadi gaya hidup. Karena kita adalah milik kerajaan Allah. Kata milik,
Milik itu berasal dari bahasa Arab. Milik berasal dari kata malik, melek. Malik, melek, apa artinya melek? Raja. Berarti kalau kita milik Tuhan, berarti kita adalah di dalam kekuasaan Sang Raja Semesta. Kita punya tanggung jawab kepada Sang Raja Semesta yang sudah memberikan kita apa? Mandat untuk mengusahakan dan menjaga bumi ini. 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri kita. Kepunyaan Allah, kalau kita miliknya Allah, kita bertanggung jawab kepada Allah. Seorang istri milik seorang suami, berarti istri harus tunduk kepada suaminya. Kita milik Kristus, berarti kita tunduk kepada Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu tidak berkuasa atas dirimu sendiri sebab kamu sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar darah Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah yang kekasih. Roma 14 ayat 8, baik hidup atau mati kita adalah miliknya melek. Kita ada di dalam kekuasaannya, kerajaan sorga. Maka siapapun dari kita, mari kita bertobat dari keabaian kita terhadap semesta ini. Yang rumahnya belum ada pohon, tanam pohon. Yang sudah punya pohon, dirawat. Kita disiplin karena kita adalah disciple. Matius 4 ayat 17, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya sudah dekatlah. Kalau saya ya makin dekat. Wong umur saya sudah 57. Mau hidup berapa lama lagi? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Enggak lah. Kalau mau hidup 50 tahun lagi umurnya 100 lebih. Itu akan ngerepoti anak dan cucu. Urip sak madya. Secukupnya. Semakin bertambah umur, semakin dekat dengan rumah Bapa. Pak Yaya, Pak Ferry. Nah ini siapa ini? Pak Ferry belum ya, masih muda. Yang seumur-umur saya, Pak Edi. Kita bersiap-siap untuk apa? Mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan yang adalah Tuhan Raja Semesta, kita berubah menjadi setia. Dan Tuhan kita cuma satu. Kita enggak bisa punya dua Tuhan. Kalau kita punya dua Tuhan akan mencintai satu dan mengabaikan yang lain. Orang Kristen gara-gara mencintai uang walaupun judulnya tetap Kristen. Pengusaha yang sudah memiliki dua Tuhan walaupun judulnya tetap Kristen. Orientasinya apa? Orientasinya akan laba. Bukan mencintai sesama dan mencintai bumi. Karena apa? Tuannya sudah beda. Tuannya apa? Tuannya popularitas. Tuannya apa? Kekayaan. Tuannya apa? Kuasa. Maka kekayaan kita, kuasa kita, kesempatan kita, apapun yang kita punya harus tunduk di bawah Sang Tuhan Raja Semesta. Tidak boleh ada dua Tuhan. Lalu bagaimana kita menjadi disciple yang disiplin? Disciple yang disiplin itu harus melalui proses pelatihan. Dan ketika kita belajar tentang firman Tuhan, kita perlu waktu hening. Tidak harus dengan hingar-bingar kata-kata yang banyak atau puji-pujian yang banyak. Kadang-kadang kita perlu waktu hening. Membaca kitab suci sebagai dialog khusus kita dengan Tuhan. Makanya dalam prinsip orang Ibrani itu belajar firman Tuhan itu adalah worship yang tertinggi. Study Bible is the highest form of worship. Kenapa kok dikatakan dalam prinsip Ibrani study Bible sebagai highest form of worship? Apa yang Anda lakukan ketika berdoa? Mulut Anda bicara kepada Tuhan. Apa yang Anda lakukan ketika Anda menyanyi? Mulut Anda menyanyi untuk Tuhan, bicara kepada Tuhan.
Apa yang Anda lakukan ketika Anda belajar Alkitab? Mulut Anda tertutup, Anda mendengar Shema, firman Tuhan. Makanya studi Bible is the highest form of worship. Maka mendengar membentuk kepekaan. Mendengar bukan sekedar pengetahuan. Itulah identitas murid kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk mendengar, bukan cuman pinter, bukan cuman hafal, tetapi mendengar dengan hati. Nah, kita akan teruskan serial lecture ini. Saya bilang lecture, kan jarang-jarang kan kita di minggu tapi belajar. Maka kita akan teruskan nanti sore. Kita akan dilatih untuk hidup praktik murid kerajaan di dunia yang nyata. Karena kita harus tetap ingat identitas murid kerajaan Allah. Kita akan menyanyikan kembali lebih dalam lagi. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau. Karena kami sebagai murid yang mau didisiplinkan oleh pengajaran-pengajaran dari Engkau. Jadikan kami murid-murid yang mendengar dan kami meresponi dan kami bertanggung jawab sebagai murid-murid kerajaan Allah. Terpuji namamu Bapa, kami percaya Engkau mengasihi jemaat ini. Mengasihi Bapak Gembala yang mengembalakan gereja ini. Berkati Bapak Pendeta Yahya dan semua diakon. Semuanya Tuhan menjadi murid-murid yang Engkau bentuk. Dan kami terbentuk menjadi warga kerajaan surga yang sungguh-sungguh bertanggung jawab sebagai orang-orang yang memiliki mandat dari Engkau. Terpuji namamu Bapa. Beshem ha'af ya ben veruah hakodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Sing